Baik, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Jadi saya lanjutkan lagi pembahasan tentang masih bersama dengan Padicca Samuppada berkenaan dengan 12 faktor yang kemunculannya bersebab, yang di sini masih dalam Passa Paccaya Vedana. Dengan adanya kontak maka muncul berbagai macam perasaan, yang mana tadi telah disebutkan ada dua kelompok perasaan, yaitu Samisa Vedana dan Niramisa Vedana. Nah, dari dua jenis perasaan ini, maka yang patut untuk ditinggalkan, tidak perlu dikembangkan, adalah Samisa Vedana, atau perasaan-perasaan yang masih berkenaan dengan duniawi. Nah, tetapi untuk perasaan yang disebut Niramisa Vedana, yang sudah bukan indrawi lagi, artinya bukan sebagai perasaan yang di sana ada kotoran batinnya, itu patut untuk dikembangkan. Jadi kalau Samisa Vedana itu masih berkenaan dengan kotoran batin, sementara Niramisa Vedana di sana tidak ada kotoran batinnya. Karena itu muncul dari perenungan-perenungan dhamma atau nilai-nilai yang luhur dalam batin. Nah, sehingga ketika perasaan itu muncul, itu perasaan yang patut untuk dikembangkan. Nah, kan tetapi berkenaan dengan tiga jenis perasaan yang masih ada hubungannya dengan Niramisa, apakah itu adalah Niramisa Dukkha Vedana, kemudian Niramisa Sukha Vedana, dan Niramisa Adukama Sukha Vedana, ketiganya juga harus pada akhirnya ditinggalkan juga. Walaupun itu adalah perasaan yang baik, tapi juga harus ditinggalkan. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwasanya dalam khutbah beliau, bahwasanya Niramisa Dukkha Vedana harus ditinggalkan. Nah, dengan apa? Dengan memunculkan Niramisa Sukha Vedana. Artinya kalau kita muncul perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, yang berkenaan dengan bukan indrawi atau non duniawi, berkenaan dengan dhamma seperti muncul pikiran, kapan saya bisa terbebas dari segala penderitaan tumbuh lahir, kapan saya bisa terbebas dari segala bentuk kotoran batin. Nah, ketika perasaan-perasaan demikian itu muncul, itu perasaan yang tidak menyenangkan. Dan itu baik, karena dari situ muncul self-urgency, muncul ketergugahan batin. Untuk apa? Untuk segera terbebas dari tumimba lahir. Itu baik. Tetapi kalau bergelut terus dengan perasaan demikian, itu juga menjadi gangguan. Maka ini pun juga harus dilenyapkan. Nah, bagaimana melenyapkan perasaan demikian? Nah, Sang Buddha menyampaikan Niramisa Dukkha Vedana dilenyapkan dengan memunculkan Niramisa Sukha Vedana, memunculkan perasaan menyenangkan yang bukan duniawi. Artinya yang tidak menyenangkan itu harus dilenyapkan, tergantikan dengan yang menyenangkan. Nah, tetapi perasaan yang menyenangkan yang walaupun itu bukan duniawi pun juga harus ditinggalkan. Nah, bagaimana meninggalkan? Yaitu dikatakan oleh Sang Buddha dengan cara memunculkan, yaitu perasaan Niramisa Adukama Sukha Vedana atau UPK, keseimbangan batin yang adalah Niramisa, bukan duniawi. Itu harus dimunculkan. Nah, tetapi pada akhirnya juga UPK ini juga harus ditinggalkan juga. Segala bentuk perasaan, apakah itu adalah Samisa, Niramisa yang itu bukan sebagai Nibbana, itu juga harus ditinggalkan pada akhirnya. Nah, bagaimana meninggalkan? Nah, dengan mencapai Nibbana. Karena dengan seseorang mencapai Nibbana sudah tidak ada perasaan lagi, apapun jenis perasaannya. Karena pada akhirnya sebenarnya segala bentuk perasaan selama itu adalah sangsara, itu sebenarnya juga masih bagian dari dukkha pada akhirnya. Ya kan, Sang Buddha mengatakan tang vedaitang, yang vedaitang sabantang dukang. Jadi apapun yang dirasakan semuanya itu harus dilihat sebagai dukkha, penderitaan.
termasuk yaitu pencapaian jhana. Dalam pencapaian jhana kan ada perasaan, dan perasaan yang muncul adalah niramisa juga. Niramisa suka wedana, bisa niramisa ya adukama suka wedana. Ketika orang mencapai jhana keempat, adukama suka sudah tidak ada. Ya, niramisa adukama suka wedana, duka suka tidak ada, artinya sudah betul-betul seimbang. Nah, tetapi bahkan jhana pun juga harus dilihat sebagai anicca, sebagai dukkha, sebagai anatta, sebagai sunyata, sebagai penyakit, sebagai belati, dan seterusnya. Karena apa? Ya, apapun yang itu adalah masih bagian dari perasaan, pada akhirnya juga itu harus dilihat sebagai bagian dari dukkha penderitaan. Maka itu pun juga harus ditinggalkan. Nah, jadi meninggalkannya yaitu dengan mencapai nibbana. Lantas bagaimana mencapai nibbana dikatakan sebagai kebahagiaan tertinggi? Nah, ini ditanyakan oleh seorang bhikkhu kepada Bhante Sariputta. Kalau memang perasaan itu tidak ada dalam orang mencapai nibbana, bagaimana nibbana dikatakan sebagai paramang sukang, kebahagiaan yang tertinggi? Nah, sekarang ukuran dari kebanyakan manusia kan, kebanyakan makhluk adalah bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan. Selalu ukurannya adalah perasaan. Nah, tetapi kemudian dikatakan nibbana itu tidak ada perasaan. Dikatakan sebagai siti buta, semuanya sudah lerem, sudah dingin gitu. Ya, segala api itu sudah dingin, kotoran batin sudah dingin, sudah tidak ada. Nah, kalau di dalam nibbana tidak ada perasaan, bagaimana dikatakan sebagai kebahagiaan yang tertinggi? Bhante Sariputta menjawab, justru karena tidak ada perasaan, maka disebut sebagai kebahagiaan tertinggi. Selama ada perasaan, maka selama itu pula itu adalah dukkha penderitaan. Maka pada akhirnya segala bentuk perasaan itu harus dilihat sebagai dukkha. Maka pernah dikatakan dalam khutbah Sang Buddha, seseorang hendaknya berlatih. Ketika melihat perasaan yang katakan tidak menyenangkan, lihatlah itu sebagai sala. Sala itu belati. Belati yang menancap. Artinya apa? Dukkha penderitaan. Jadi melihat perasaan yang tidak menyenangkan, lihatlah itu sebagai sala, salato. Sebagai belati yang menancap. Ketika melihat perasaan yang menyenangkan, lihatlah itu sebagai dukkha penderitaan. Jadi yang tidak menyenangkan itu sebagai sala, belati yang menancap. Perasaan yang menyenangkan dilihat sebagai dukkha. Dan ketika melihat perasaan yang netral, adukama sukha, yang bukan dukkha, bukan sukha, lihatlah itu sebagai anicca, tidak kekal. Ya, pada akhirnya, kalau melihat sesuatu sebagai tidak kekal, ya pada akhirnya adalah dukkha. Karena apapun yang tidak kekal adalah dukkha penderitaan. Maka dengan kata lain, walaupun dengan yaitu frasa yang berbeda, melihat perasaan tidak menyenangkan sebagai belati, melihat perasaan menyenangkan sebagai dukkha penderitaan, melihat perasaan yang netral sebagai anicca tidak kekal, pada akhirnya keseluruhannya adalah dukkha. Melihat sebagai sala itu dukkha, menyakitkan. Melihat sebagai dukkha, jelas itu dukkha. Melihat sebagai anicca tidak kekal, itu pun juga dukkha. Karena apa yang tidak kekal pada akhirnya adalah penderitaan. Nah, oleh sebab itu, apapun jenis perasaan, pada akhirnya adalah penderitaan. Walaupun dalam tahapan-tahapannya adalah ada perasaan-perasaan yang tidak layak untuk dikembangkan, ada perasaan-perasaan yang layak untuk dimunculkan, untuk dikembangkan. Tetapi yang layak ini juga adalah sebagai instrumen media yang membawa kepada pembebasan. Pada akhirnya, kemelekatan terhadap perasaan-perasaan ini pun juga harus ditinggalkan. Nah, inilah juga sesuai dengan apa yang disabdakan Sang Buddha, bahwasanya dhamma yang beliau ajarkan, hal-hal yang baik yang beliau ajarkan itu hanya sekedar sebagai rakit, bukan untuk digenggam, digunakan untuk menyeberang tetapi bukan untuk digenggam. Dan setelah mengetahui dhamma yang dibaparkan beliau diumpamakan seperti rakit, nah, Sang Buddha melanjutkan,
Damapi pahataba, damapi wo pahataba pagewa dama. Nah, yang baik saja, yang baik-baik itu hendaknya ditinggalkan, apalagi yang tidak baik. Nah, jadi yang baik ditinggalkan, apalagi yang tidak baik. Nah, ini juga penting, karena seseorang kadang-kadang berpikir, ketika mengatakan, oh dhamma itu hanya sebagai rakit, digunakan untuk apa, menyeberang, kemudian berpikir, oh berarti melakukan hal yang buruk juga tidak apa-apa, dhamma saja nanti ditinggalkan kok. Ya tidak demikian. Yang baik saja ditinggalkan, apalagi yang tidak baik. Kenapa yang baik ditinggalkan? Dengan kata lain, yang baik tidak dilekati. Ya karena kemelekatan terhadap itu juga bagian dari perintang, bagian dari belenggu. Itu akan merintangi seseorang dalam upaya mencapai pembebasan. Maka dhamma itu digunakan. Seperti ini. Nira misa dukkha vedana digunakan. Nira misa sukha vedana digunakan. Apalagi nira misa adukama sukha vedana juga digunakan. Untuk mengantarkan seseorang, membawa seseorang untuk paling tidak mencapai atau mendapatkan self-urgency atau ketergugahan batin atau sangvega, agar semakin yaitu bersemangat, termotivasi, condong untuk mempraktikkan dhamma. Itu digunakan. Tapi pada akhirnya juga itu juga tidak menjadi sandaran, tidak menjadi tumpuan, gangguan, tidak menjadi genggaman. Itu juga hanya sebagai instrumen. Nah, inilah berkenaan dengan perasaan. Artinya perasaan walaupun itu pada akhirnya membawa kepada dukkha, penderitaan, ya harus diingat ada memang perasaan-perasaan yang memang secara intrinsik saja tidak patut untuk dikembangkan, yaitu samisa vedana. Tapi ada perasaan-perasaan yang patut untuk dikembangkan. Dan pada akhirnya juga walaupun dikembangkan, lihat itu sebagai bagian dari dukkha, bagian dari penderitaan. Nah, kemudian juga selain adalah perasaan, ya dalam Padijja Samuppada dikatakan vedana paccaya tanha. Jadi dengan adanya perasaan sebagai kondisi, maka muncul tanha, muncul nafsu keinginan, muncul kegandrungan. Ya, jadi ketika berbicara tanha pun juga ada secara garis besar dalam khotbah-khotbah yang berkenaan dengan Padijja Samuppada, itu berkenaan dengan 6 landasan indera. Jadi ada tanha yang muncul berkenaan dengan mata, kemudian ada tanha yang muncul berkenaan dengan suara atau telinga, ada tanha yang muncul berkenaan dengan membaui, dengan merasakan menggunakan lidah, dengan bersentuhan menggunakan jasmani, dan juga tanha yang memang berkenaan dengan sekadar pikiran. Nah, dengan adanya perasaan akan memunculkan tanha, 6 jenis tanha. Ya, karena di sini tentunya adalah ketika perasaan tersebut itu tidak kemudian dideteksi dengan baik. Ketika seseorang membiarkan perasaan berkembang tanpa ada perhatian, kewaspadaan, dan juga tidak ada kebijaksanaan. Jadi hanya menuruti perasaannya. Kalau seseorang itu hanya menuruti perasaannya, maka pada akhirnya akan terperangkap ke dalam berbagai macam keinginan. Ketika muncul perasaan-perasaan yang menyenangkan, maka muncul keinginan untuk menggenggam. Itu adalah kama tanha atau bhava tanha. Jadi ada perasaan-perasaan yang muncul karena melihat, mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan, berpikir-pikir, berkenaan dengan kenikmatan indera, maka itu disebut sebagai kama tanha. Nah, tetapi kemudian ketika ada keinginan-keinginan yang ingin mempertahankan apa yang dianggap menyenangkan, apa yang dianggap memberikan kebahagiaan, ya walaupun itu sebenarnya perasaan yang baik sekalipun, ketika kemudian kita terseret ke sana, terbawa ke sana, ya itu juga membawa kepada tanha, membawa kepada nafsu keinginan. Ya, keinginan untuk salah satunya adalah mempertahankan, keinginan untuk berlanjut. Nah, ini disebut sebagai bhava tanha. Nah, tetapi kemudian ketika muncul
berbagai macam perasaan yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan, kemudian ada keinginan untuk menolak, keinginan untuk lari, itu disebut vibhava tanha. Nah, jadi kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha itu muncul dari nafsu keinginan, ya. Muncul dari perasaan maksudnya. Jadi perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Termasuk nanti perasaan netral pun juga kalau itu dibiarkan di sana dengan tidak ada kebijaksanaan, ya seseorang bisa terperangkap ke dalam keserakahan ataupun kebencian. Ketika muncul keserakahan itu kama tanha atau bhava tanha. Ketika muncul kebencian, penolakan, ketidaksukaan, itu adalah vibhava tanha. Nah, jadi dari perasaan muncul yaitu berbagai macam nafsu keinginan. Dan kita lihat bahwasanya ya nafsu keinginan ini juga bagian dari mungkin saya pernah membahasnya, bagian dari papanca, yaitu mental proliferation. Jadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Bhante Mahakaccayana dan juga Sang Buddha dalam Madhubindika Sutta yang juga tadi saya sebutkan, maka dari perasaan akan memunculkan apa? Sanya. Jadi tadi kan passa pacaya vedana. Nah, yang vedeti tang sanjanati. Apapun yang seseorang rasakan itulah yang kemudian dia kenali. Dia persepsikan, dia mengenalinya. Nah, kemudian yang sanjanati tang vitaketi. Apapun yang seseorang rasakan kemudian ia pikirkan. Apapun yang seseorang persepsikan maksudnya yang dia kenali kemudian dia pikirkan, itu menjadi buah pikiran. Nah, nanti yang vitaketi tang sanjanati. Apapun yang seseorang itu berpikir, kemudian seseorang kemudian berpikir berulang-ulang. Artinya pikirannya menjadi berkembang biak. Terobsesi dengan pikiran berkenaan dengan apa yang dia rasakan, dia kenali. Nah, papanca inilah yang kemudian di situ banyak kotoran batin yang muncul dalam papanca. Nah, salah satu bentuk papanca tidak lain adalah tanha atau nafsu keinginan. Nah, ini disebutkan di dalam kitab ulasan. Jadi seseorang yang berpikir, pikirannya berkembang biak, terus berulang-ulang terobsesi dengan pikiran tersebut, nah, itu disebut sebagai papanca, yang salah satunya adalah tanha. Maka papanca ini ada tanha, ada mana, ada didi. Jadi tanha adalah nafsu keinginan. Salah satu contoh biasanya kalau ada pikiran, etang mama ini milikku. Jadi ketika ada pikiran, oh ini komputerku, ini rumahku, ini wiharaku, ini uangku, ini kerbauku, ini tanahku, dan sebagainya misalnya. Ketika ada pikiran-pikiran demikian, biasanya di situ muncul yaitu tanha. Nah, tanha itu adalah salah satu bagian dari papanca. Nah, papanca muncul tadi ya juga secara berurutan dari vedana. Nah, vedana, dari vedana muncul sanya, sanya muncul vitaka, vitaka muncul papanca. Nah, dalam papanca ada tanha. Maka dikatakan sebagai vedana pacaya tanha, itu sudah sangat sesuai dengan adanya vedana, dengan adanya perasaan sebagai kondisi, maka muncul tanha, muncul nafsu keinginan. Nah, nafsu keinginan ini menjadi satu hal yang dalam ajaran Sang Buddha itu boleh dikatakan sebagai sebab terdekat orang mengalami duka penderitaan. Makanya di dalam khotbah yang paling awal Dhammacakkappavattana Sutta, ketika berbicara tentang inti ajaran beliau, Sang Buddha menyampaikan 4 kebenaran Arya, 4 kebenaran mulia. Maka tanha dikatakan sebagai sebab mengapa seseorang mengalami duka penderitaan. Jadi yayang tanha punubhavika nandiraga sahagata tatra binantini. Jadi disebabkan karena tanha yang juga disertai dengan nandiraga, kesenangan dan nafsu ragawi,
tatra binandini, untuk mencari kesenangan ke sana kemari. Nah, di sana ada 3 jenis tanha. Tadi telah disebutkan kama tanha, bawa tanha, dan vibawa tanha. Maka disitulah penderitaan muncul. Jadi kemunculan duka itu disebabkan karena ada tanha, ada nafsu keinginan. Oleh sebab itu nafsu keinginan ini menjadi satu hal yang patut untuk dikenali, untuk diwaspadai, karena ini menjadi penyebab berbagai macam penderitaan. Bahkan dalam Dhamma Cakkappawatan Sutta, dalam 4 kebenaran ayah, bisa dikatakan sebagai proximate cause atau penyebab terdekat. Tetapi itu penyebab terdekat. Sementara tanha tidak bisa berdiri sendiri, karena harus ada vedana, ada salayatana, ada phassa, ada nama rupa, ada vinyana, ada sangkara, ada avijja. Jadi berbagai macam hal lain itu ya juga memengaruhi keberadaan tanha, keberadaan dari nafsu keinginan. Nah, oleh karena itu tanha ini harus dilenyapkan. Bahkan kalau tadi saya menyampaikan menyebut mengenai 4 makanan yang membawa atau menjadikan makhluk itu bertahan di alam tumbuh lahir, yaitu ada phassa, ada kabalingkara atau makanan fisik yang langsung secara fisik berupa materi, kemudian ada phassa, kontak, manusancitana, kehendak pikiran, dan juga ada vinyana, kesadaran. Nah, dikatakan oleh Sang Buddha, penyebab dari 4 ini tidak lain adalah tanha. Kenapa ada seseorang itu terus mengkonsumsi makanan? Itu disebabkan karena tanha. Seseorang terus mengkonsumsi makanan itu karena tanha, karena di situ ada tanha, ada nafsu keinginan. Itulah kenapa kemudian ketika makan, agar tanha itu bisa diminimalisir atau bisa dikurangi, dikikis, maka dibutuhkan perenungan terhadap makanan, merenungkan makanan secara bijak. Ya, makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk memperindah, mempercantik diri. Nah, itu semua ditujukan untuk apa? Agar ketika makan, nah di situ tidak memunculkan tanha, tidak memunculkan nafsu keinginan, tidak ada tanha. Dan juga ketika berbicara phassa juga ternyata walaupun ini phassa itu membawa kepada tanha, jadi phassa vedana paccaya tanha, tetapi phassa pun juga muncul karena tanha. Kenapa? Karena seseorang tuh ingin terus mencari-cari berbagai macam sentuhan. Itu disebabkan karena ada nafsu keinginan. Ya memang karena ingatan-ingatan tentang yang lampau, kenikmatan-kenikmatan yang lampau, kemudian ada keinginan untuk bisa bersentuhan kembali dengan pengalaman tertentu. Itu semua adalah karena apa? Ada tanha. Kenapa seseorang kemudian, nah misalnya secara simpelnya adalah, kenapa seseorang kemudian ya pergi ke suatu tempat yang dikatakan indah, misalnya tempat yang alami, sampai di sana dan juga mata bersentuhan dengan objek tersebut, disebabkan karena apa? Diawali karena keinginan, karena tanha, keinginan, nafsu keinginan untuk pergi ke tempat itu. Nah, karena ada nafsu keinginan untuk pergi ke tempat itu, maka terjadi yaitu kontak. Terjadi yaitu kontak mata dengan yaitu objek yang indah, yang dipikirkan sebagai indah. Maka nafsu keinginan. Nah, nafsu keinginan inilah yang harus dilenyapkan. Dan termasuk manusancitana, kehendak pikiran. Orang punya kehendak ini dan itu, punya niat ini dan itu, punya tujuan ini dan itu kan biasanya karena tanha, karena nafsu keinginan. Manusancitana sebagai ahara, sebagai nutrisi, sebagai makanan yang membawa kepada pembebasan, itu disebabkan karena apa? Ada tanha, ada nafsu keinginan yang terus membawa seseorang terus mencari, terus berkehendak, terus punya niat, punya tujuan ini dan itu. Itu karena nafsu keinginan, karena tanha. Nah, bahkan termasuk ya walaupun dalam konteks tertentu keinginan yang baik-baik itu perlu dimunculkan,
Tapi ingat, pada akhirnya juga segala bentuk keinginan juga harus lenyap. Maka seorang arahanta disebut niramisa, disebut nirasa. Bukan niramisa, nirasa. Dari kata nirasa. Asa itu harapan, keinginan. Nir itu ya tanpa, sudah tidak ada keinginan, sudah tidak ada harapan, tidak ada kerinduan tentang masa mendatang. Nah, mano sancetana itu kan niat, kehendak, pikiran yang sebenarnya berasosiasi dengan kerinduan terhadap apa yang akan datang, ingin ini, ingin itu, dan sebagainya. Dan itu semua, kehendak-kehendak seperti itu, Sang Buddha menyampaikan mano sancetana disebabkan karena tanha, nafsu keinginan. Bahkan vinyana juga sama. Vinyana sebagai ahara, kesadaran sebagai makanan yang terus membawa seseorang untuk bertumbuh lahir, mengalami keberlanjutan dari satu kelahiran ke kelahiran lainnya, terus survive, itu juga disebabkan karena tanha. Maka kan pernah satu perumpamaan saya sampaikan tentang bagaimana seorang biasa, manusia biasa itu kan ya batinnya itu diibaratkan seperti bibit yang ditabur ke sebuah ladang, disiram dengan air. Nah, ketika bibit itu tidak rusak, ditabur di ladang apalagi subur, disiram dengan air, dia akan tumbuh berkembang. Nah, demikian pula bibit adalah vinyana, kesadaran. Kesadaran akan tumbuh berkembang kalau ada apa? Ada karma dan juga tanha. Tanha adalah air yang memberikan kesuburan, memberikan pertumbuhan bagi bibit tersebut. Nah, ladang adalah karma, perbuatan. Nah, seseorang terus berbuat karena tanha, nafsu keinginan. Dan karena nafsu keinginan, seseorang terus melakukan berbagai macam perbuatan sehingga kesadaran terus mengalami keberlanjutan. Bibit, seperti bibit, terus bertumbuh, berkembang, memberikan berbagai macam buah dan berkembang biak ke sana kemari. Nah, termasuk vinyana juga sama. Bisa survive, bertahan, terus tidak pernah ada endingnya, walaupun itu muncul lenyap, tapi tidak pernah ada endingnya disebabkan karena apa? Diairi dengan air tanha. Maka vinyana juga disebabkan karena tanha. Nah, karena hal itulah maka tanha ini oleh Sang Buddha dikatakan harus dihancurkan, harus dilenyapkan. Bagaimana melenyapkan tanha? Tidak lain sama, yaitu dengan mempraktikkan, mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Ya. Jadi mengembangkan sama titi, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama jiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Nah, jalan mulia berwujud 8 ini yaitu membawa kepada hancurnya tanha, hancurnya nafsu keinginan. Nah, oleh sebab itu, nafsu keinginan yang menjadi penyebab mengapa seseorang terus mengalami penderitaan itu harus dihancurkan. Nah, kemudian dengan adanya tanha, maka muncul yaitu bhava atau muncul kemenjadian, muncul bhava. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya kalau seseorang itu punya tanha, berbagai macam nafsu keinginan, kalau berbagai macam keinginan itu adalah ingin untuk mendapatkan, ingin untuk mendapatkan sesuatu, bahkan ingin menolak sesuatu, sebenarnya itu membawa kepada keberlanjutan. Apapun bentuk keinginan, apakah keinginan untuk melekati, keinginan untuk menolak, itu adalah driving force. Itu adalah kekuatan yang terus membawa seseorang terus mengalami keberlanjutan. Nah, karena tanah ini membawa seseorang terus mengalami keberlanjutan, nah, maka tanah ini dikatakan sebagai penyebab munculnya upadana, kemelekatan. Jadi kalau sudah punya tanha, punya nafsu keinginan, maka seseorang akan terus ingin memiliki. Kalau itu yang menyenangkan, ingin terus memilikinya, melekati dengan yang menyenangkan itu, ingin terus agar yang menyenangkan itu terus ada. Nah,
Ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, yang seseorang itu ingin menolak, ingin lari, itu juga bisa menimbulkan kemelekatan juga. Kemelekatan untuk apa? Untuk tidak tidak mendapatkan. Nah, jadi kemelekatan itu tidak mendapatkan juga. Tapi apa ada ya kemelekatan yang sifatnya adalah kebencian? Oh, ada. Ya, seperti misalnya apa? Orang membenci seseorang, ya mungkin seseorang pernah melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya, kemudian muncul kebencian. Ternyata kebencian itu bisa bertahan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, menjadi kemelekatan, melekat tetapi dengan kebencian, tidak hilang. Nah, itu artinya apa? Apapun bentuk keinginan, apakah keinginan untuk melekati atau keinginan untuk menolak, yang di sini adalah wibawa tanha, itu bisa menimbulkan upadana, menimbulkan kemelekatan. Yang mana dalam hal ini biasanya kalau di dalam Padijak Samupada, kemelekatan itu terdiri dari 4 ya. Biasanya yaitu ada kemelekatan yang berkenaan dengan kesenangan indrawi yang pertama. Jadi karena tadi juga berbagai macam nafsu keinginan itu juga muncul karena 6 indera, dan 6 indera ini juga berasosiasi dengan sangat dekat berkenaan dengan kesenangan indrawi. Maka salah satu kemelekatan yang muncul adalah kemelekatan yang berkenaan berhubungan dengan kesenangan indrawi, disebut kamupadana. Ya, jadi orang yang memiliki sesuatu kemudian katakan sudah memiliki, maka memunculkan kemelekatan. Ada yang menyebutkan begini, tanha itu adalah keinginan ketika seseorang belum mendapatkan. Ketika seseorang belum mendapatkan sesuatu, ada keinginan untuk mendapatkan. Ketika seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan, disitulah disebut kemelekatan. Jadi tanha itu adalah sesuatu yang belum didapatkan, jadi ada keinginan, ingin mendapatkan, tapi begitu didapatkan, ingin bertahan di sana, itu disebut kemelekatan. Dan termasuk kemelekatan terhadap hal-hal yang orang membencinya juga sama. Nah, di sini karena banyak yang berkenaan dengan kesenangan indera, maka salah satu bentuk kemelekatan adalah kemelekatan berkenaan dengan kesenangan indera. Melekat dengan objek yang menyenangkan, dengan suara yang merdu, dengan bebauan yang fragrant, yang wangi, dengan makanan yang enak, minuman yang enak, sentuhan yang menyenangkan, berbagai macam pikiran-pikiran yang berkenaan dengan kesenangan indera. Nah, kemelekatan-kemelekatan demikian disebut kamupadana. Termasuk ketika seseorang melekat karena kebencian terhadap hal-hal yang sifatnya kesenangan indrawi, itu juga bagian dari kamupadana. Jadi seperti tadi, orang kemudian membenci seseorang, ingin menolak seseorang, kemudian kebencian terus bertahan di sana. Nah, jadi kemelekatannya terus bertahan di sana, itu juga bagian dari kamupadana. Ya, kemelekatan yang berkenaan dengan indrawi. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah kemelekatan yang berkenaan dengan didik pandangan. Ditupadana ini. Nah, ini boleh dikatakan ya lebih halus sebenarnya. Karena apa? Kalau sudah berbicara pandangan kan berbagai macam pandangan. Nah, pandangan itu bisa pandangan yang buruk dan juga bisa pandangan yang baik. Nah, ini sebenarnya kebanyakan manusia ya sebenarnya punya kemelekatan terhadap pandangan yang dianggapnya memberikan manfaat bagi dirinya, dianggapnya sebagai terbaik, dianggapnya sebagai yang katakan paling original. Nah, itu dilekati. Nah, terkadang kemelekatan ini tidak terhadap pandangan, tidak hanya pandangan yang buruk-buruk. Ya, pandangan yang buruk-buruk adalah ya kemelekatan terhadap pandangan-pandangan yang sebenarnya merugikan, membawa kepada kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain. Ada juga pandangan-pandangan yang sebenarnya berkenaan dengan hal-hal yang baik juga. Pandangan-pandangannya berkenaan dengan dhamma. Dan itu pun kalau tidak hati-hati bisa menjadi bentuk kemelekatan. Ya, kadang-kadang kan ketika kita belajar dhamma, ya, kita belajar poin dhamma tertentu, kita praktikkan, kemudian kita merasakan sendiri manfaat
dari praktek yang kita praktekkan ini, tanpa disadari, kalau tidak hati-hati, di sana muncul kemelekatan. Dan terkadang ketika kemelekatan itu muncul, maka pandangan terhadap kemelekatan tersebut juga akan muncul, sehingga memunculkan sebuah pemikiran, ini saja yang benar, semua yang lain salah. Buktinya saya sudah membuktikan manfaatnya, berarti ini saja yang benar. Bisa demikian. Padahal belum tentu bahwa yang lain pun juga salah. Belum tentu yang lain itu tidak berguna. Yang lain pun juga bisa menjadi sebuah jalan. Ya, seperti misalnya seseorang belajar, ya katakan belajar suta misalnya. Banyak belajar suta. Nah, karena merasakan manfaatnya dari belajar suta, tanpa disadari kemudian pokoknya hanya ini saja yang benar. Semua teks dari Tipitaka yang lain itu tidak benar. Abhidhamma tidak benar, Vinaya tidak benar, apalagi kitab Ulasan itu jelas tidak benar. Nah, misalnya punya pandangan demikian. Karena apa? Karena sudah merasakan manfaatnya. Manfaat dari belajar suta, apalagi dipraktekkan sedikit banyak, ada manfaatnya. Sehingga apa? Kalau tidak disadari, ada kemelekatan terhadap yaitu apa yang dipelajari, pandangan yang dipupuk, kemudian kita dilekati erat-erat. Nah, itu bisa-bisa terjadi demikian. Nah, makanya apapun yang kita pelajari pun juga kita harus hati-hati. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa hanya ini saja yang benar. Bahkan Sang Buddha menyampaikan jangan sampai kita terperangkap ke dalam pandangan idame wa satsang moga manyanti, bahwa ini saja yang benar, semua yang lain salah, kosong. Itu hati-hati karena itu bisa fatal juga. Nah, oleh sebab itu Dhamma ini sangat luas. Maka Sang Buddha mengatakan aneka pariyayana dhamma wuto bhagavata. Dhamma itu telah dibabarkan Sang Bhagawa dengan berbagai macam cara. Ya, kita terkadang hanya belajar satu cara, kemudian kalau tidak hati-hati menjadi pandangan dan melekati pandangan tersebut, padahal itu Dhamma. Tapi kalau sudah menjadi kemelekatan, nanti berbenturan dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu kalau kita mengacu kepada satu khutbah, yaitu King Suko Pamasuta, nah itu salah satu hal yang bisa menjadi acuan, bahwasanya praktik Dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu bisa dari berbagai sisi. Tapi kesemuanya itu membawa kepada pembebasan. Jadi ketika ada seorang bante, seorang biku yang datang kepada seorang biku lain yang konon katanya arahanta, kemudian bertanya, Bante, bagaimana Anda bisa mencapai pengetahuan yang begitu yang benar-benar bersih? Atau dengan kata lain yang mencapai kesucian arahanta. Bante ini mengatakan, dengan mengamati muncul dan lenyapnya 4 unsur jasmani, di sana muncul pengetahuan yang bersih, yang betul-betul bersih. Nah, karena tidak puas kemudian datang ke biku lain yang juga katanya sudah arahanta. Dan biku lain mengatakan, dengan mengamati muncul lenyapnya pancakhanda, maka bisa mencapai pengetahuan yang betul-betul bersih. Kalau tidak puas kemudian datang ke biku lain, pergi ke biku lain yang juga katanya sudah mencapai arahanta. Dan biku tersebut menjawab, dengan mengamati 3 jenis perasaan yang muncul dan lenyap, bisa membawa kepada pembebasan, membawa kepada pengetahuan yang benar-benar bersih. Tidak puas kemudian datang ke biku lain yang jawabannya berbeda, dengan mengamati salayatana, 6 landasan indera, bisa membawa kepada pengetahuan yang benar-benar bersih. Nah, berbeda-beda. Hanya karena tidak puas dengan jawaban-jawaban dari para biku ini, datang pada Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan bahwa semuanya benar. Semuanya benar. Karena dengan cara apapun yang mereka lakukan itu membawa kepada pembebasan. Pada akhirnya membawa kepada pembebasan. Nah, sehingga dari berbagai macam poin Dhamma, ya kita tidak bisa kemudian kadang-kadang kita harus hati-hati. Kita belajar poin Dhamma tertentu, juga harus ingat bahwasanya ini pun juga bukan satu-satunya yang benar. Dengan belajar yang lain pun juga barangkali ada manfaatnya juga.
Karena ada juga barangkali orang yang bisa juga terperangkap tidak hanya berkenaan dengan suta, bisa juga orang belajar abhidhamma dengan sangat getol. Kemudian karena kemelekatannya menganggap bahwa abhidhamma lah yang paling baik, yang paling tinggi, yang paling benar. Semua yang lain itu rendah, itu tidak sebanding dengan abhidhamma. Ya, pernah sampai ada seseorang ini ada seseorang yang tanya ke saya bahwasanya apa betul ya hanya untuk mencapai kesucian harus belajar abhidhamma gitu kan. Kalau bukan abhidhamma itu tidak mencapai kesucian gitu kan. Ya saya tanya abhidhamma yang mana dulu gitu kan. Kalau abhidhamma yang katakan dhamma yang tinggi ya memang untuk mencapai kesucian memang harus memahami dhamma yang tinggi, dhamma yang mendalam. Tapi apakah harus 7 abhidhamma? Ya tidak harus. Karena kalau ukurannya adalah 7 buku abhidhamma, nah itu berarti mereka para siswa Sang Buddha banyak yang belum mencapai arahanta. Karena apa? Seperti Pancawagya mencapai kesucian arahanta setelah mendengarkan Anatta Lakkhana Sutta, khutbah atau Sutta Anatta Lakkhana. Kemudian Bhante Sariputta, nah, setelah mendengarkan yaitu khutbah Tiga Naga Sutta. Baru Bhante Sariputta juga loh. Padahal beliau adalah satu-satunya biku atau manusia yang langsung mendengarkan abhidhamma dari Sang Buddha. Nah, ceritanya demikian. Pun mencapai kesucian arahanta itu justru ketika mendengarkan khutbah Tiga Naga Sutta. Oh, berarti banyak mereka yang dulu katanya arahanta belum mencapai kesucian arahanta karena mereka tidak mendengarkan abhidhamma 7 buku abhidhamma. Nah, itu juga menjadi hal yang saya terkadang ya lucu juga mendengar begitu. Apakah harus belajar abhidhamma gitu kan? Dalam konteks yang 7 buku abhidhamma. Ya tidak demikian. Belajar sutta pun juga sangat baik dan bahkan banyak mereka para siswa Buddha yang mencapai kesucian juga karena mereka mendengarkan khutbah Sang Buddha yang sekarang kita kenal sebagai sutta. Nah, oleh sebab itu Didupadana juga harus kita deteksi, kita waspadai karena kemelekatan terhadap pandangan itu bisa membawa kepada rintangan. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah sila batu padana. Nah, kemelekatan kepada sila dan wata. Nah, sila dan wata itu ya kemoralan, kemudian ritual-ritual atau praktek-praktik tertentu yang biasanya pada waktu atau zaman Sang Buddha itu juga dilakukan. Ya, seperti misalnya ada berbagai macam praktik penyiksaan diri. Nah, itu juga bagian dari wata. Nah, tetapi sebenarnya menjadi masalah itu bukan sila watanya, tetapi lebih kepada kemelekatannya. Nah, jadi kemelekatannya inilah yang menjadi bahaya yang bisa menjadi katakan rintangan bagi seseorang untuk mencapai pembebasan. Ini yang membawa seseorang untuk terus mengalami keberlanjutan, yaitu adalah upadananya. Karena dalam satu kesempatan Sang Buddha bertanya kepada Bhante Ananda dalam khutbah lain. Nah, Sang Buddha bertanya begini, apakah semua sila bata itu tidak bermanfaat? Nah, tidak berguna. Nah, kemudian Bhante Ananda menyampaikan, kalau seseorang mempraktikkan atau katakan melaksanakan sila bata, kemudian kotoran batin itu berkembang, pikiran-pikiran yang bermanfaat itu malahan berkurang dan lenyap, maka praktek sila bata tersebut tidak layak, tidak patut untuk dipraktikkan. Tetapi kalau kemudian ketika seseorang mempraktikkan sila bata, sila dan wata, kemudian ternyata kotoran batinnya semakin berkurang dan hal-hal yang baik semakin berkembang. Jadi kualitas batinnya membawa pada pencerahan semakin berkembang. Maka praktek sila bata demikian layak patut untuk dikembangkan.
Nah, Bhattiananda mengatakan demikian, Sang Buddha menyetujui. Nah, di sini artinya adalah bahwa sebenarnya sila dan wata. Jadi sila bata itu dari kata sila dan wata. Sila ya sila, kemoralan, aturan kemoralan tertentu. Wata seperti kewajiban. Ya, kita sebagai biku punya wata juga. Seperti misalnya dalam setiap wihara, nanti pagi malam harus chanting, itu wata juga. Nah, orang chanting itu juga wata juga sebenarnya. Nah, kalau dengan melakukan wata-wata demikian, aturan-aturan sila tertentu, ternyata seseorang itu kotoran batinnya bertambah, yaitu memang tidak layak untuk dilakukan. Tapi kalau dengan melakukannya itu kotoran batinnya berkurang, maka itu patut layak untuk dilakukan. Ya, bahkan seperti misalnya seseorang punya kebiasaan untuk misalnya memberikan puja terhadap altar Sang Buddha, altar Buddha, arca Buddha, atau altar dari pohon Bodhi misalnya. Itu baik sekali. Karena dengan memberikan puja muncul keyakinan, muncul katakan ingatan tentang kualitas-kualitas Sang Buddha. Tetapi kemudian suatu saat itu baik, awalnya baik. Tapi suatu saat ternyata ketika suatu saat ada kegiatan yang lain, kemudian tidak bisa melakukan hal yang sama, merasa menderita sekali karena tidak bisa melakukan yaitu puja altar arca Buddha atau puja terhadap pohon Bodhi misalnya. Karena tidak bisa melakukan, kemudian muncul penderitaan, muncul kekecewaan, muncul rasa kenapa kok saya tidak bisa melakukan. Nah, itulah yang disebut sebagai kemelekatan, dan itu juga menjadi rintangan. Walaupun awalnya baik, kalau kemudian itu menjadi kemelekatan itulah yang juga harus dideteksi, harus disadari. Itu juga menjadi rintangan dalam katakan pengembangan batin. Itu juga harus diperhatikan, harus dideteksi ketika kemelekatan sudah mulai muncul. Nah, yang dilenyapkan adalah kemelekatannya, bukan yaitu pujanya. Nah, puja terhadap altar Buddha, terhadap pohon Bodhi itu baik sekali. Tapi kemelekatannya nanti bisa membawa kepada kekecewaan, kesedihan, itu yang harus kemudian dilenyapkan. Nah, ketika ada kemelekatan di sana, maka disebut sila batu padana. Nah, maka ada istilah sila bata paramasa itu sama sebenarnya. Sila bata paramasa. Jadi menganggap bahwa dengan praktek aturan kemoralan tertentu, dengan aturan ritual kewajiban tertentu, kemudian membawa kepada pembebasan. Yaitu satu-satunya faktor membawa kepada pembebasan, yaitu yang menjadi sila bata paramasa. Dan seorang Sotapanna sudah bebas dari itu, bukan berarti mereka sudah tidak melakukan penghormatan, tidak. Mereka masih melakukan upacara ketika misalnya ada upacara tertentu, mereka masih melakukan penghormatan tertentu. Nah, tetapi mereka tidak memunculkan kemelekatan. Nah, bahkan mereka pun tahu juga bahwasannya ya pembebasan itu bukan masalah ritualnya, bukan masalah pujanya, lebih kepada pikirannya. Pikiran yang dikembangkan sedemikian rupa untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, sila bata harus diingat, ada yang baik, ada yang buruk. Dan ketika itu menjadi kemelekatan, itu yang menjadi sebuah rintangan. Walaupun itu baik, kalau itu menjadi sebuah kemelekatan, itu menjadi sebuah rintangan. Dan kemelekatan itulah yang harus dihancurkan, upadananya yang harus dihancurkan. Bukan sila watanya yang baik, tapi upadananya. Nah, yang keempat, berkenaan dengan upadana, adalah berkenaan dengan attawaddupadana. Jadi kemelekatan terhadap doktrin bahwa ada self. Ini tidak hanya sekedar doktrin, tetapi kemelekatan terhadap pemahaman, terhadap notion, anggapan, ide, gagasan bahwa ada self, bahwa ada atta. Nah, ini yang sulit sebenarnya, karena gagasan, anggapan, ide tentang adanya self itu memang sudah dibangun, sudah diciptakan sedemikian lama sampai betul-betul mengakar, dan memang sampai menjadi sebuah kecenderungan yang begitu kuat bahwasanya kita itu memang ya self sebagai
sebagai sebuah person, sebagai individu atau pudgala. Nah, itu sangat kuat. Nah, tetapi kemelekatan terhadap pemahaman doktrin adanya self ini juga harus dilenyapkan. Ya, dengan cara salah satunya yang kita mengawalinya kan dengan cara kita banyak belajar. Kita banyak belajar tentang apa itu anatta, tentang apa itu sunyata, tentang apa itu padicca samuppada. Kita pelajari, kita resapkan ke dalam batin kita menggali ke dalam batin dan jasmani kita. Nah, dari situlah kemudian kemelekatan terhadap gagasan, ide, kecenderungan bahwa ada self itu juga semakin terkikis atau semakin berkurang. Sementara pemahaman bahwa ini hanya sekedar fenomena, sekedar pancakanda, sekedar 5 gugusan yang mereka saling menyokong satu sama lain sehingga membentuk sebuah keberlanjutan, itu yang akan semakin berkembang, mengisi batin kita. Maka 4 jenis upadana ini juga harus dilenyapkan. Jadi tanha pacaya upadana. Jadi tanha, nafsu keinginan, memunculkan berbagai macam kemelekatan. Kemelekatan terhadap kesenangan indera atau sesuatu yang sifatnya indrawi, kemelekatan terhadap pandangan, berbagai macam pandangan, kemelekatan terhadap yaitu aturan-aturan dan ritual-ritual tertentu, dan juga kemelekatan terhadap pemahaman, ide, gagasan, doktrin bahwa ada self. Nah, barangkali sebelum kita lanjut sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Sorry, Bante. Ya. Tentang Ditthuppadana, Bante. Kan tadi dijelaskan misalnya bahkan kalau seseorang melekati bahwa ini satu-satunya yang benar, yang lainnya salah. Nah, ini sangat riskan. Saya deteksi bahwa nanti ada yang bilang kau itu yang ajaran-ajaran lain juga begitu. Nah, dan hal ini apakah kita sertakan dengan pemahaman dari Kalama Sutta itu bisa membantu Bante dalam ini? Atau kita hanya sekedar bilang ya oke, kalau gitu yang lain kemungkinan dari avenue yang lain masih memungkinkan gitu untuk memahaminya. Bagaimana ya cara menyikapinya supaya kita tetap selaras seiring terus memiliki samadhi gini loh Bante, supaya tidak off track gitu kan. Takutnya on one hand kita karena melekati sesuatu kita jadinya cincai gitu loh, semuanya terima, tapi cara menyaringnya apakah berdasarkan Kalama Sutta atau bagaimana Bante? Mohon petunjuknya Bante. Nah, yang pertama itu tentu kita harus punya, walaupun kita itu tidak terperangkap ke dalam pandangan, idamewa satsang mugama nyanti, ini saja yang benar, semua yang lain adalah salah, tidak terperangkap ke dalam pandangan demikian, tapi kita pun juga harus punya patokan yang didasarkan kepada kebijaksanaan, pemahaman mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ini kusala, ini aku salah. Ini akar kusala, ini akar aku salah. Kita harus punya patokan yang berdasar kepada kebijaksanaan atau pandangan yang benar. Nah, kalau kita sudah punya patokan demikian, nah kita sudah kokoh di sana, nah kemudian kita bisa melihat berbagai macam poin dhamma. Walaupun seseorang mempraktikkan ini, punya pemahaman seperti ini, dan orang lain berbeda, tetapi ternyata keduanya sebenarnya sama, tujuannya sama. Ya seperti misalnya tadi kan. Kalau seseorang punya pemahaman bahwa tujuan mempraktikkan dhamma adalah pelenyapan kotoran batin, maka apapun jenis meditasi yang dipraktikkan, kalau ternyata semua itu yang dipraktikkan secara berbeda-beda dengan objek yang berbeda-beda, itu membawa kepada lenyapnya kotoran batin, berarti semuanya bisa digunakan. Semuanya benar, seperti yang tadi Sang Buddha menyampaikan. Oh, dengan merenungkan
4 unsur jasmani juga membawa kepada pembebasan. Dengan merenungkan pancakanda membawa kepada pembebasan. Dengan merenungkan salayatana juga membawa kepada pembebasan. Tujuannya adalah ternyata dari praktik yang berbeda-beda tetapi pada akhirnya mengacu kepada hal yang sama. Yaitu apa? Melihat ketidakkekalan, melihat duka, melihat anatta, dan pada akhirnya untuk penyapan kotoran batin. Nah, jadi panduan bahwasanya atau pemahaman bahwasanya ini benar, ini tidak benar, ini juga harus kita miliki terlebih dahulu. Ya, sehingga kita tidak akan terombang-ambing kepada pokoknya cincai semuanya itu dianggap benar, tidak juga. Jadi tidak semua kemudian dianggap sebagai benar. Ya, ada yang tidak benar juga. Tapi ada juga yang benar walaupun barangkali berbeda dari yang lain, praktik yang lain tetapi juga benar. Nah, semua itu akan dapat dipahami, diketahui kalau seseorang juga punya kebijaksanaan. Lantas bagaimana, apakah dengan kita menimbang yaitu yang ada dalam Kalamasuta itu bisa menjadi acuan? Bisa juga. Karena dalam Kalamasuta kan lebih kepada pembuktian. Nah, pembuktiannya itu kan sebenarnya masih berkenaan dengan lobha dosa moha. Artinya adalah kalau seseorang melihat sendiri, mengalami sendiri bahwasanya itu bermanfaat dan itu juga dipuji oleh para bijaksanawan, maka itu patut untuk dikembangkan. Tapi mengalami sendiri, melihat sendiri bahwa itu tidak bermanfaat, membawa kepada kerugian, dan apalagi dicela oleh para bijaksanawan, maka itu tidak layak untuk dikembangkan, dipraktikkan. Nah, lanjut di sana Sang Buddha menanyakan tentang lobha dosa moha. Apakah keserakahan itu sawajang atau anawajang? Apakah keserakahan itu tercela atau tidak tercela? Oh, tercela, Bante. Yang tercela itu membawa kepada duka, penderitaan atau kebahagiaan. Oh, penderitaan, Bante. Demikian pula adalah dosa dan juga moha. Artinya di sini Sang Buddha juga punya patokan. Patokannya adalah lobha dosa moha. Jadi apapun perbuatan yang sebenarnya didasari oleh lobha dosa moha itu sebenarnya tidak baik, tidak layak. Itu membawa kepada duka, penderitaan, tidak dipuji oleh para bijaksanawan. Dan apapun perbuatan yang sebenarnya al-lobha dosa moha itu baik, itu dipuji oleh para bijaksanawan dan membawa kepada kebahagiaan. Ada patokan demikian. Nah, kemudian bagaimana dengan yaitu 10 sumber pengetahuan. Nah, sebenarnya Sang Buddha tidak katakan dalam khutbah tersebut pun juga Sang Buddha tidak menolak katakan pengetahuan yang muncul dari katakan kabar burung, kita menggunakan istilah kabar burung, atau dari suara-suara orang tertentu, tidak menolak yaitu sumber pengetahuan yang muncul dari tradisi, yang muncul dari kitab suci, yang muncul dari kata guru, yang muncul dari perenungan, itu tidak ditolak. Yang muncul dari logika itu tidak ditolak juga. Sebenarnya tidak ditolak. Nah, tetapi yang terpenting adalah tidak berhenti di situ. Jadi, walaupun seseorang mendapatkan sumber pengetahuan dari kitab suci, nah, dalam ajaran agama Buddha, yang terpenting adalah tidak berhenti pada kitab suci, yang kemudian mengatakan ini yang paling benar, semua yang lain salah. Tetapi adalah ketika setelah mendapatkan pengetahuan dari kitab suci, kemudian cobalah dialami. Apa yang ada dalam kitab suci ini membawa kepada manfaat atau kerugian. Apalagi patokannya adalah ini bagian dari lobha dosa moha atau sebaliknya alobha dosa amoha. Nah, kalau yang ternyata yang di kitab suci itu ternyata ketika sudah dialami ternyata membawa kepada manfaat, dipuji oleh para bijaksanawan, itu berkenaan dengan alobha dosa amoha, maka patut untuk dipraktikkan. Ya, sekarang kita kan juga sebenarnya pemahaman yang kita dapatkan kan itu berdasarkan kitab suci. Jadi kalau kemudian Kalamasuta itu diterjemahkan, dianggap sebagai jangan percaya kepada kitab suci, itu kaku sekali.
Ya artinya artinya kita belajar dari kitab suci sia-sia. Dan juga misalnya, oh jangan percaya apa kata guru. Ditambah lagi, saya pernah membaca tulisan, ditambah termasuk gurumu Sang Buddha gitu. Itu tidak demikian. Jadi di sana itu istilahnya adalah yaitu katakan jangan datang ya. Jadi jangan datang ma'eta. Nah, ma'eta anusawina. Jangan datang berdasar kepada anusawa, tradisi. Nah, misalnya begitu. Jadi jangan datang berdasarkan anusawa. Karena apa? Latar belakangnya adalah orang-orang dari suku Kalama itu kedatangan berbagai guru agama. Yang mereka tuh masing-masing itu mengajarkan agamanya masing-masing, kemudian menjelekkan agama-agama lain dan mengatakan ini yang benar saja, yang lain cuma salah. Dan mereka jadi bingung, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Maka ketika Sang Buddha datang, kemudian bertanya kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha mengatakan jangan datang atas dasar anusawa. Jangan datang atas dasar itikara. Artinya jangan datang dalam artian jangan menyimpulkan. Jangan menyimpulkan atas dasar tradisi, atas dasar kata orang, atas dasar kitab suci, atas dasar kata guru, bahwa ini saja yang benar. Yang lain salah, yang lain itu tidak benar. Tidak demikian. Tetapi nanti buktikan, kalau kamu melihat sendiri bahwa hal-hal ini membawa kepada manfaat, dipuji oleh para bijaksanawan, maka itu patut dilakukan. Ya, hal-hal ini itu apa? Ya, yang muncul dari tradisi, yang muncul dari kata orang, yang muncul dari kitab suci. Itu yang dibuktikan. Nah, di sini artinya bisa juga Kalama Sutta menjadi acuan. Nah, tetapi acuan di sini mengacu kepada yaitu pengalaman diri. Tetapi Sang Buddha memberikan guidance, pengalaman diri pun juga harus dilihat, loba dosa moha atau aloba dosa moha. Ini yang paling penting dalam Kalama Sutta. Makanya Kalama Sutta itu kan termasuk bagian dari Tika Nipata. Tika Nipata itu adalah ya Anggutara Nikaya bagian ketiga. Jadi biasanya khotbah-khotbah yang mengutamakan 3 poin Dhamma itu masuk dalam Tika Nipata. Nah, Kalama Sutta itu bukan mengutamakan kepada 10 poin yang kebanyakan orang menggembor-gemborkan. Tetapi lebih mengutamakan kepada 3 poin, yaitu apa? Loba, dosa, moha. Maka dimasukkan ke dalam Tika Nipata Anggutara Nikaya. Ini yang menjadi panduannya, yang menjadi yaitu guidance bagi kita untuk mengetahui ini baik, ini buruk, didasarkan pada loba dosa moha. Nah, sumber pengetahuan yang berangkat dari tradisi, dari kata guru, dari kitab suci, dan sebagainya, itu fine-fine saja, selama tidak berhenti di sana. Tapi kemudian dipraktikkan, dialami, nah itu baru kemudian yaitu bisa mengerti, oh ini ternyata bermanfaat, ini ternyata tidak bermanfaat. Nah, ini tambahan sebenarnya sih. Izin bertanya Bante, untuk berkaitan dengan tanha. Iya. Untuk mengurangi atau menggerus tanha itu, apakah bisa dilakukan dengan contohnya Bante? Ketika kita mendapatkan dana makanan, kan jumlahnya banyak, jenisnya juga banyak. Kemudian muncul kita ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Nah, untuk menggerus tanha itu, keinginan tadi itu, apakah kita melakukannya dengan tidak menurutinya? Maksudnya yang kita ingini bukan itu yang kita ambil, atau malah itu tidak bijaksana kalau berpikiran seperti itu Bante? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya. Yang terbaik adalah dengan melakukan perenungan. Jadi perenungannya adalah yaitu tadi yang setiap kali kita sebelum makan kemudian kita renungkan.
Padisangka yuniso pindapatang padisewami. Nah, kemudian direnungkan artinya. Jadi pada saat makan, kita sebelumnya merenungkan artinya demikian. Sehingga betul-betul ketika kita makan dan bahkan ketika kita mengambil makanan, itu ya hanya sekedar sesuai dengan tujuan. Ya kadang-kadang kita juga dalam makan juga harus pilih-pilih juga kan. Tapi pilihan yang kita pilih juga bukan atas dasar keserakahan, tapi lebih kepada untuk kebaikan jasmani kita. Artinya kita tahu bahwa oh saya itu sebenarnya sudah kelebihan kolesterol misalnya. Kan tetap kita harus memilih kan, memilih makanan misalnya yang lebih kepada sayur-sayuran gitu kan. Bukan yang daging-daging, tapi lebih kepada sayuran. Jadi kita memilih makanan itu bukan sekedar kesenangan indera, tetapi adalah untuk apa? Kesehatan fisik. Untuk bisa survive, untuk agar supaya fisik menjadi sehat. Nah kalau demikian itu tidak masalah kita memilih demikian. Tapi kalau kita memilihnya itu atas dasar kesenangan indrawi ya, mau tidak mau harus kita akui bahwa itu adalah tanha. Itu adalah kama tanha. Dan kalau tahu itu kama tanha, ya baik juga misalnya melatih diri untuk tidak mengambil. Menahan diri untuk tidak mengambil. Kalau itu memang betul-betul atas dasar kama tanha. Tapi kalau itu atas dasar pemahaman, kebijaksanaan bahwa oh fisik saya itu membutuhkan makanan ini, fisik saya membutuhkan kalori ini. Nah, itu bukan kama tanha, itu memang kebutuhan fisik. Itu atas dasar kebijaksanaan. Dan tentu dengan ada pemikiran demikian dan kita mengambil makanan ya tidak masalah. Malahan itu dibutuhkan. Tapi kalau kemudian sudah tahu itu adalah kebutuhan, malahan kita itu tidak mengambilnya, yaitu malah tidak bijaksana. Nah, tetapi kalau misalnya itu atas dasar katakan kesenangan indera, ya itu lebih baik kalau memang bisa ya. Ini juga artian kalau memang bisa dan itu lebih baik itu dihindari untuk sekedar makan makanan itu. Kalau itu hanya sekedar kesenangan indera. Ya kan? Karena kan kembali kepada saya makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan. Nah, tetapi kalau kemudian kok sudah muncul memilih-milih atas dasar kesenangan semata, itu kan artinya sudah kontra dengan perenungan yang kita renungkan. Makan bukan untuk kesenangan. Kalau memang dengan cara demikian menghindarinya, itu bisa menahan diri, yaitu sangat baik. Ya kan ada cerita kan? Ya sedikit berbeda tetapi menjadi inspirasi juga. Ya khutbah ketiga dari Majjhima Nikaya, Dhamma Dayada Sutta. Nah, khutbah tentang pewaris dhamma. Nah, Samudra mengatakan, jadilah pewaris dhamma, bukan pewaris amisa, bukan amisa dayada. Pewaris amisa salah satunya adalah pewaris makanan. Jadi di sana Sang Buddha memberikan sebuah analogi. Nah, misalkan Sang Buddha habis berpindapata, kemudian pulang dari pindapata ada sisa makanan. Kemudian melihat ada seorang biku. Nah, kemudian menyampaikan kepada biku tersebut, oh siswaku, ini ada sisa makanan. Kalau memang mau diambil silahkan diambil. Tapi kalau tidak, ya silahkan untuk dibuang. Tetapi yang tidak ada di air yang tidak ada hewannya atau di tempat yang tidak ada tumbuhannya. Kemudian biku tersebut merenungkan, oh iya, akan saya makan dan setelah makan kan saya bisa berdiam dengan tidak lapar gitu kan. Kemudian dia makan. Kemudian ada kasus yang kedua, bertemu dengan salah satu siswanya, kemudian juga menyampaikan hal yang sama. Oh ini siswaku ada makanan, ada sisa makanan. Kalau memang mau silakan dimakan, kalau tidak mau ya silakan untuk dibuang. Nah, di tempat yang telah ditentukan. Kemudian biku tersebut merenung. Sang Buddha kan pernah menyampaikan, jadilah pewaris dhamma, bukan pewaris amisa. Bukankah makanan ini juga sebagai amisa? Nah, alih-alih Bante ini atau biku ini ya mengambil makanan untuk dimakan, tetapi ya makanan tersebut karena itu sisa kemudian dibuang dengan berpikir, sudahlah kalau saya tidak makan saya akan berdiam dengan perut yang kosong ya, walaupun itu
perut dengan kosong saya akan melakukannya karena saya tidak mau menjadi pewaris Amisa. Nah, itu biku kedua. Dan ternyata Sang Buddha mengapresiasi biku kedua, bukan biku pertama. Ya, jadi bahkan Sang Buddha menyampaikan bahwasanya dengan praktek yang dilakukan oleh biku kedua ini, itu akan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dalam waktu yang sangat lama. Nah, sehingga di sini artinya adalah ya memang kita bisa, kalau kita bisa menahan diri untuk tidak makan yang itu atas dasar kesenangan, yaitu sangat baik, sangat-sangat dianjurkan. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Ini Bante, dari Satu lagi ya. pertanyaan Auso tadi, izin Bante. Ya. Berkenaan makanan ini, di Sutta juga ada pembahasan, ada istilah matanyo bojana. Betul. Kalau dihubungkan dengan santuti dan tadi pembahasan tadi, bagaimana korelasinya untuk mengurangi tanha ini loh Bante? Kan kita sebagai seorang petapa pun kita harus tahu ukuran yang sesuai dengan kebutuhan badan kita agar kita bisa berlatih dengan baik. Betul. Hubungannya dengan kualitas santuti, terus tambah yang tadi bagaimana ya kita menyeimbangkan aspek-aspek ini Bante supaya kita bisa berlatih dengan prima ya. Terima kasih Bante. Betul. Ya sebenarnya keduanya sangat berkorelasi. Memang ketika seseorang itu betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan Sang Buddha dalam hal makanan yang dikenal sebagai mata nyutaca batasming, ya. Jadi mengetahui ukuran di dalam makan itu juga disampaikan Sang Buddha di awal pertama ketika bertemu dengan 1250 arahanta dalam yaitu pernyataan syair, ya syair dalam Magga Puja itu kan, salah satu kan mata nyutaca batasming. Itu adalah tujuannya juga sebagai apa? Sebagai cara untuk supaya memiliki santuti, memiliki rasa puas. Jadi rasa puas yang disampaikan oleh Sang Buddha itu berkenaan memang kepada 4 kebutuhan pokok. Orang yang punya rasa puas santuti adalah seseorang yang dia itu akan menikmati apapun makanan yang dipersembahkan. Jadi tidak pilih-pilih. Nah, santuti. Tentunya juga dia tahu persis, yaitu makan sesuai dengan ukurannya. Ukuran maksudnya kebutuhan tubuhnya. Tidak terlalu banyak juga tidak sedikit. Artinya memang pas untuk tubuhnya. Hanya sekedar untuk apa? Menghilangkan rasa sakit karena lapar, tapi tidak kemudian supaya terlalu kenyang kemudian memunculkan sakit yang baru. Itu mata nyuta, mengetahui ukuran. Nah, dengan praktik yang demikian, maka muncullah santuti, kepuasan. Jadi dia itu lebih puas. Dan praktik demikian juga berkenaan dengan apicca, sedikit keinginan. Ya, jadi orang kalau katakan alih-alih seseorang memiliki mahicca, banyak keinginan, nah Sang Buddha mengajarkan kita untuk apa? Memiliki sedikit keinginan apicca. Dengan kita punya sedikit keinginan, kita makan juga sesuai dengan ukuran kita, rasa puas, santuti, contentment, itu juga akan muncul di sana. Nah, ini berkenaan dengan makanan, belum lagi nanti berkenaan dengan yaitu jubah, berkenaan dengan obat-obatan, berkenaan dengan tempat tinggal. Maka ada satu sutta namanya Arya Wangsa Sutta. Ini juga berkenaan juga. Nah, dikatakan di sana bahwasanya seorang biku layak patut makanan yang terbaik, atau katakan seorang biku harus puas kalaupun hanya mendapatkan makanan yagu. Yagu itu adalah bubur. Nah, jadi bubur encer itu. Jadi dengan mendapatkan yagu pun itu puas, dan bahkan itu dijadikan sebagai utama. Sementara makanan-makanan yang lain itu dijadikan sebagai sekunder. Jadi kalau mendapatkan yang mewah-mewah, Kentucky Fried Chicken segala macam itu sekunder. Justru yang utama adalah yang ini yagu ini. Supaya apa? Supaya ada kepuasan, sedikit keinginan. Nah, yagu itu adalah bubur encer. Itu berkenaan dengan makanan. Berkenaan dengan jubah, justru yang harus dijadikan sebagai utama bagi seorang biku adalah jubah pangsukula. Ya, pangsukula itu adalah jubah
yang terbuat dari kain buangan, termasuk adalah kain mayat. Nah, jadi kain mayat, kain buangan itu dikumpulkan, kemudian setelah cukup dijahit jadi jubah. Nah, sementara jubah-jubah yang lain seperti sekarang kita menggunakan jubah itu jubah sekunder. Jadi jubah yang utama itu justru anjurannya adalah jubah pangsukula. Nah, yang ketiga berkenaan dengan tempat tinggal. Seorang biku justru harus puas ketika tinggal di bawah pohon. Nah, jadi rukamula, di pangkal pohon ya, bukan bawah pohon. Di pangkal pohon. Nah, jadi itu yang menjadi shelter atau senasana yang utama. Sementara yang lainnya itu ketika kita mendapatkan wihara, apalagi wiharanya mewah dan sebagainya, itu sekunder saja. Nah, kemudian untuk obat-obatan, justru yang utama itu adalah ketika mendapatkan obat-obatan walaupun hanya sekedar obat-obatan yang terbuat dari air seni sapi, air kencing sapi, itu jadi obat juga itu. Jadi obat mungkin kalau di sini belum ada ya, tapi kalau di negara mayoritas Buddhis masih ada. Seperti di Sri Lanka juga masih ada, tapi biasanya adalah itu herbal. Jadi nggak tahu herbal dari apa, dari daunan itu, dari daun apa nggak tahu, itulah pokoknya dibuat kayak bulatan-bulatan itu ditumbuk, dibuat bulatan, kemudian dicelupkan, bukan dicelupkan, di kayak fermentasi gitu, difermentasi di air kencing sapi. Nah, nanti setelah beberapa lama dijadikan sebagai obat. Kalau sakit kemudian diuntal, ditelan. Wah, kalau kuat hebat. Saya pernah merasakan tapi tidak kuat juga, muntah juga. Nah, itu menjadi obat utama. Sementara obat-obat yang lain itu adalah sekunder. Nah, itu anjurannya Sang Buddha. Jadi untuk apa? Supaya memiliki sedikit keinginan. Supaya memiliki abhicca. Dengan memiliki sedikit keinginan menjadi santuti, puas. Nah, yang ketika mendapatkan sedikit saja itu masih happy saja. Apalagi mendapatkan yang banyak, ya itu happy gitu kan, maksudnya mau sedikit mau banyak itu tidak kemudian goyah pikiran kita. Tapi kalau kita tuh punya banyak keinginan, makanya kalau mendapatkan bahagianya kalau mendapatkan banyak, tapi kalau mendapatkan sedikit menderita. Nah, jadi praktik kita itu adalah yaitu abhicca santuti. Nah, termasuk di sini katakan matanyuta cak batasmi juga bagian dari supaya ada abhicca, supaya ada santuti. Ya, saya kira demikian ya, Awuso. Dan juga karena waktunya sudah jam 4:47, saya kira untuk hari ini sampai di sini dan kita akan melanjutkan minggu depan. Ya, terima kasih.